Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah melimpahkan keridhaannya kepada mereka dan kepada orang-orang yang meniti jalan mereka. Amma ba'd. Pada kesempatan yang indah ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Babul Khiyar dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala, berkaitan dengan Kitabul Buyu'. Sebelum kita masuk ke Babul Khiyar, perlu kiranya Anda memberikan sedikit gambaran bahwa pada asalnya hukum orang ketika melakukan jual beli, maka jual beli itu langsung terjadi secara otomatis apabila seorang pembeli membayar dan seorang penjual menerima uang pembayaran itu dan barang diambil oleh pembeli. Namun subhanallah, karena Islam menginginkan hubungan antara hamba-hamba Allah ini dibangun di atas keridhaan, didirikan dan dibina di atas cinta dan kasih sayang, kadangkala terjadi ketidakcocokan dari pihak pembeli atau penjual, ya, setelah dia membayar atau setelah pembeli menyerahkan barangnya, kok dalam hatinya kurang pas. Mungkin dia merasa kayaknya harganya terlalu murah, atau pembelinya merasa kayaknya harganya terlalu mahal ini. Sehingga apabila itu berpisah penjual dan pembeli nantinya, semuanya akan membawa beban di dalam dirinya. Maka di dalam Islam ada pintu keridhaan agar kedua belah pihak saling ridha, di mana Allah Subhanahu wa taala memang melarang kita untuk mengambil harta saudara kita illa antarabin, kecuali dengan saling ridha. Maka dibukalah pintu khiyar ini. Dan khiyar ini banyak macamnya. Syekh hanya membahas 4 macam, dan ada 3 macam dibahas oleh Syekh ini. Ada banyak macam yang disebut oleh para ulama, di antaranya adalah khiyarur ru'yah, pilihan ketika melihat barang. Karena kalau beli barang yang belum ada, umpamanya jadi kasih tahu nih, ana mau jual nih HP-nya nih umpamanya model kayak gini, dan barangnya masih bagus macam-macam. Baik, ana beli barangnya, tapi ana lihat nanti barangnya. Kalau ana lihat cocok, ana bayar. Kalau enggak jadi. Maka yang seperti ini termasuk khiyar. Di antara tujuan khiyar itu tadi agar hubungan antara sesama muslim ini tidak rusak gara-gara jual beli yang tidak dibangun di atas keridhaan dan kecintaan. Kita udah bahas beberapa adab jual beli itu, di antaranya jujur, di antaranya mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan khiyar, yaitu mencari yang terbaik di antara 2 pilihan. 2 pilihannya apa? Melanjutkan akad jual beli itu atau membatalkannya. Ini yang disebut khiyar, dan di dalam Islam diatur dengan begitu seksamanya. Di Indonesia, subhanallah, kemarin ada teman cerita, ada beberapa undang-undang jual beli yang sudah dirubah. Seperti tulisan barang yang sudah
dijual atau sudah dibeli itu tidak boleh dikembalikan. Kemarin ada teman cerita, sekarang Ustaz sudah ada pergantian, tapi masih menunggu, entah menunggu apa urusan hukum ini, kata dia, tidak boleh lagi toko-toko itu mencantumkan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu nanti akan ada larangan itu, cuma belum dipraktekkan. Karena apa? Karena bisa jadi yang dibeli rusak barangnya. Atau yang dibeli ternyata ada cacat di situ. Ketika ada tulisan itu, maka nggak mungkin kita kembalikan. Atau bisa jadi barang yang dibeli nggak cukup. Umpamanya ukurannya sudah dianggap cukup, kita beli, kita sampai rumah ternyata nggak cukup. Dengan adanya tulisan itu, maka nggak mungkin dikembalikan. Nah, itu sedang dibikin aturan itu, yang memang aturan yang di Indonesia kan aturan yang dibikin oleh manusia yang akan terus direvisi terus sampai mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dua pilihan ini meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, subhanallah. Jadi kedua belah pihak ini memiliki hak khiyar majelis. Tapi bisa jadi mereka sepakat, ini bukan khiyar aib ya, bukan. Tidak ada aib dalam barang itu, tidak ada masalah dari barang yang dijual belikan, cuma masalahnya yang ngomong nih, kalau sudah akad, udah, nggak ada pilihan. Jadi itu, nggak boleh dibalikin. Kalau aib beda, itu boleh dikembalikan. Tapi ini masalah khiyarul majelis. Kadangkala salah satu yang mengatakan, udah kalau ana sudah jual, ana nggak mau balik. Barang yang sudah ana jual tuh, ana nggak mau balik. Tapi si pembeli kadangkala, ana mikir dulu. Ini khiyarul majelis selama masih ada di tempat itu. Majelis ini beda-beda. Kalau mau majelisnya di rumah, kalau mak menjelaskan kalau majelisnya itu di rumah. Mamanya di lantai bawah. Kemudian rumah ini tingkat. Lalu si penjual naik ke lantai atas. Itu sudah bukan majelis lagi, udah terjadi perpisahan. Atau kalau di toko, untuk jual belinya di tempat yang tidak ada ada kalau di lapangan jual belinya. Kapan berpisah dari majelisnya itu? Ya ketika dia berpaling dari tempat itu, majelis itu udah terpisah. Maka nggak boleh balik. Umpamanya dia udah balik tuh, umpamanya dia udah jalan. Kita ini punya toko, kita jualan HP umpamanya atau jualan baju. Orang ini udah beli, udah bayar, lalu dia pergi. Dia pergi, dapat berapa meter, balik lagi dia. Karena dia kok ada barang mungkin di sana yang lebih menarik. Dia mau balikin nggak bisa. Karena khiyarnya ini khiyar majelis, bukan khiyar aib. Kalau khiyar yang berupa adanya cacat dalam barang itu sampai berapa hari pun nggak ada masalah. Tapi ini khiyar majelis. Engkau nggak bisa, aku nggak jadi beli, kata dia. Memang dalam Islam dianjurkan kita untuk menggagalkan jual beli itu, nggak masalah. Mulai dia ngomong, aduh aku kayaknya nggak jadi beli ya, kok aku mikir tadi di jalan itu kayaknya aku lebih mementingkan ini, lebih perlu ini dan itu. Maka seorang penjual di sini, dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia menolak barang itu, udah selesai, nggak ada pilihan buat engkau. Yang kedua, dia terima barang itu sebagai bentuk kebaikan dia. Kalau khiyar majelis itu wajib dia nerima. Kalau belum berpisah wajib dia, ana nggak jadi. Ana yang udah ana jual nggak bisa dikembalikan. Ini masih dalam satu tempat, maka si penjual wajib menerima. Tapi kalau sudah pergi, si penjual dianjurkan dia membatalkan jual beli itu kalau memang dia melihat saudaranya mungkin lebih butuh dengan yang lainnya. Ini berkaitan dengan di khiyar majelis selama tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Tidak ada khiyar, tidak ada pilihan. Kemudian bentuk berpisahnya, sebagaimana tadi disebutkan, bentuk berpisahnya beda-beda. Kalau di rumah jual belinya mungkin dengan pergi ke dalam kamar atau kemana, udah selesai jual belinya itu. Majelisnya berpisah. Nah, di sini disebutkan sebuah dalil dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin silakan dibaca. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau
ketika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga. Muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fiik. Ini kadang-kala orang jual beli di restoran. Kadang-kala kan banyak orang janjian, yuk ana mau beli barangmu. Di mana? Oh, ketemu di tempat fulan. Udah, di restoran dia duduk. Yang satu udah selesai ya, dia pergi yang satu ini. Ya udah, walaupun yang satu orang masih di tempat itu, jual beli itu sudah terjadi. Nggak bisa ada pilihan di situ. Atau tadi dia anak menggugurkan hak pilihan anak yang anak jual, sudah itu jadi. Kalau engkau mau nggak jadi nggak apa-apa. Ini kesepakatan di antara mereka. Di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak ini kepada penjual dan pembeli, bukan hanya pembeli saja. Karena banyak di antara kita berpikir hak khiyar itu untuk pembeli. Bisa jadi penjualnya yang menyesal. Ketika dia udah jual, udah dibayarin, dia pegang duit, dia lihat duitnya, ya Allah, aku kalau pegang duit ini kayaknya bakal habis nih. Tapi kalau emas itu, dia jual beli emas, kalau emas itu kan nggak gampang-gampang aku keluarkan, bisa buat simpanan. Nggak jadi. Penjual yang mengatakan nggak jadi, pembelinya harus nerima. Ini khiyarul majlis. Nggak bisa pembeli, nggak bisa, tetap kecuali ada kesepakatan di awal. Hadza wallahu a'lam bishawab, berkaitan dengan khiyar majlis. Baik. Nah, ini ada terjemahan yang kurang ya. Nanti dibaca terjemahannya lalu Anda baca bahasa Arabnya. Jadi kurang tepat terjemahan ini. Yang tepat itu dan haram meninggalkan majlis dengan alasan khawatir dibatalkan. Punya feeling ini kayaknya nih anak kalau tetap di sini nih nanti nggak jadi dia nih. Dia terus pergi gitu kan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Walaupun ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Abbas, dia kalau habis jual beli itu dia berpaling dulu. Baru dia balik lagi nanti. Sebagian ulama mengatakan mungkin Ibnu Umar atau Ibnu Abbas nggak tahu ada larangan dari Rasulullah SAW. Bahwasanya kalau kau pergi memang mau pergi nggak apa-apa. Tapi kalau kepergianmu itu karena khawatir nanti nggak jadi, itu nggak boleh. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini nggak sampai haram ya. Kalau di sini Syekh kan berpendapat yang haram. Ada yang hanya mengatakan itu makruh lah sebagai bentuk kepribadian yang tidak baik di diri seorang muslim. Dia tahu ini saudaranya. Karena kadang-kala kan dia lagi jual nih barang sama temennya. Barang ini memang tidak terlalu bagus. Dan bukan cacat, enggak. Takut kalau temennya lama-lama ngelihat HP ya, dia lihat-lihat. Lama-lama, aduh kayaknya nggak jadi anak. Itu dia kabur dulu, itu nggak boleh kayak gitu. Nah itu, biarlah orang itu benar-benar ridho. Dia itu beli barang kita dan kita pun nerima uang itu dari hati yang penuh keridhaan. Kan harapannya supaya berkah. Nah, fadhal dibaca hadisnya. Atau mungkin hadis tidak perlu dibaca di sini karena udah jelas larangan ini. Rasul SAW melarang orang berpindah dari majelis itu dengan alasan takut nanti dia membatalkan. Tapi kalau dia berpindahnya memang aku mau jalan dulu ya, aku ada urusan, nggak masalah. Bukan karena takut ada pembatalan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, subhanallah. Ini hak khiyar bersyarat. Yang artinya sesuai kesepakatan. Kalau kesepakatannya dibikin umpamanya aku mau waktu 5 hari. Barang yang aku bawa, aku minta waktu 5 hari dan itu terjadi. Biasanya kalau beli HP itu mereka kasih garansi berapa lama? Kalau HP bekas ya, kadangkala 24 jam. Engkau lihat barang ini, kalau nanti umpamanya kau nggak setuju atau apa ya kau balik nggak apa-apa. Tapi setelah 24 jam aku nggak terima. Kalau khiyar aib ya harus dikembalikan. Tapi ini khiyar bersyarat. Atau bisa jadi lebih lama lagi waktunya. Umpamanya dia beli mobil ya, kau pakai nih mobil selama sebulan. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau kau kira nanti nggak jadi nggak masalah. Aku kembalikan uangmu. Ini termasuk khiyar syarat yang diperbolehkan dalam Islam.
Baik, silahkan dibaca hadisnya. Subhanallah, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang dua khiyar. Yang pertama khiyarul majlis, yang berkaitan dengan orang yang belum berpisah. Yang kedua adalah khiyar yang memang disepakatin bersama. Dan dua-duanya ini boleh dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Yang ketiga, kadangkala penjual tidak tahu kalau barangnya cacat. Ada. Oleh karena itu kita lihat umpamanya perusahaan-perusahaan besar itu, mereka ketika jual barang nanti barang itu cacat umpamanya, cacat dari perusahaan atau apa, maka dia siap terima untuk dikembalikan. Karena barangnya memang cacat. Ada mungkin ya gara-gara kesalahan human error atau karena apa, maka barang itu jadi cacat. Jadi bisa jadi penjualnya nggak tahu. Dan seorang muslim berusaha untuk husnudzon. Ketika dia beli barang ternyata, loh barangnya kok rusak. Ya dia datang. Afan, mungkin kau nggak tahu barangnya ini ternyata rusak. Maka di sini seorang penjual harus terima bahwasanya barangnya memang tidak layak untuk dijual, dia kembalikan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang jual beli yang syar'i di masa dulu akan diberikan contoh-contoh di sini. Jual beli kambing, jual beli sapi. Kalau di Indonesia ini kan sekarang lagi mau masuk bulan Zulhijjah, orang pada beli hewan kurban. Itu hewan kurban itu kadangkala ada yang namanya apa yang dikasih air supaya kelihatan besar sapinya, sehingga dagingnya jadi ada yang gelonggongan atau apa. Atau sapi ini, sapi perah, karena supaya orang yang membeli kelihatan susunya itu banyak, maka dia tahan memang susunya beberapa waktu, sehingga ketika dia beli, susunya banyak. Namun keesokan harinya akan kembali ke asalnya. Maka ini termasuk aib, termasuk penipuan kalau yang seperti ini. Nih bagaimana indahnya Islam. Dia tetap memperhatikan kedua belah pihak. Pembeli dan penjual. Pembeli beli kambing yang teteknya diikat sehingga susunya jadi banyak. Ketika sudah perah, dia sudah minum atau apa, besoknya tadi teteknya ternyata sedikit keluar susunya. Lalu kata Rasulullah SAW, dia punya dua pilihan. Fa'in radiyaha amsaka. Kalau dia ridho ya udah, dia terima tuh kambingnya kayak gitu. Kan jual beli harus dengan ridho. Tapi kalau dianya itu marah, enggak, aku mau balikan. Enggak apa-apa, dia balikan. Tapi dengan catatan, dia mengganti air susu yang sudah diminum. Kan udah diperah sama dia, sama pembelinya ini. Menggantinya dengan apa? Rasulullah mengatakan, Fafi halbatiyah sa'un min tamr. Di perahan susu yang sudah diambil itu, dia ganti dengan membayar 1 sok dari kurma. 1 sok kurma sebagai pengganti air susu itu. Baik. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya ini juga seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini sebagai contoh. Semuanya seperti itu untuk khiyar aib ini. Kalau khiyar aib itu ternyata memang kita sudah memanfaatkan dari barang yang kita beli. Seperti kalau tadi umpamanya kita sudah ambil susunya, lalu kita mau balikin. Mau tidak mau, ya ada harganya susu yang sudah kita ambil tadi. Maka itu dibalikan kepada penjual, bukan hanya barangnya, tapi dengan tambahan kurma 1 sok. Barakallahu fiik.